Tak kusangka ternyata status waku kamu privasi supaya bisa foya-foya pakai duitku sama rebut pacarku, Ros. Aku kira kamu sahabat yang baik, ternyata jahat, kataku dengan menatap sahabatku itu tajam. Rasa kecewa dalam hatiku sudah memuncak, tak hanya dikhianati oleh satu orang, melainkan dua orang sekaligus. Terlebih pernikahanku dengan Willy akan digelar sebentar lagi, membuatku semakin sakit karena ulah mereka. Mila, jangan buat malu, dong. Willy berujar sembari hendak menarik lenganku, tapi segera ku tepis. Buat malu katanya? Lalu apa kabar dengan mereka yang berfoya-foya menggunakan uang orang lain? Urat maluku sudah putus, WIL. Terlebih setelah melihat ulah kalian. Buruan lepasin semua barang yang aku beliin di tubuh kamu. Lumayanlah aku jualin masih dapat setengah harga, tandasku membuat beberapa pengunjung semakin menatap kami. Aku kaya karena usaha. Bisnis butik aku rintis dari bawah atas bantuan orang tuaku, terus kalian mau seenaknya memetik hasil dari jerih payahku? Berapa sih banyaknya yang udah kamu keluarin buat kita? Willy pasti ganti kok. Iya, kan? Well, lanjut Rosi semakin menantang. Tak kusangka, sahabat yang kuanggap paling dekat denganku ternyata tega menusukku dari belakang. Pernikahanku akan digelar sebulan lagi. Rosi, Nia, Bunga adalah para bridesmaids yang paling aku sayang. Namun ternyata, ada salah satu benalu di antara mereka. Aku tersenyum kecut, mengingat sudah puluhan juta uangku gelontorkan ke rekening Rosi guna mengurus souvenir dan baju seragam para bridesmaids. Kini, rencana pernikahanku diambang kehancuran karena terbongkarnya kebusukan mereka. Aku bodoh, ya? Sekarang aku sadar, kenapa bisa aku menuruti kemauan calon suamiku yang jelas-jelas hanya ingin menguras habis uangku. Ini baru pacar, belum suami. Seharusnya Willy berusaha melebarkan sayap usaha keluarganya, tidak malah mencari ATM berjalan sepertiku. Dasar, bodohnya aku ini. Willy mulai melepas jam tangannya, lalu menyerahkan ponselnya, serta sepatu mahalnya. Dia melemparkannya padaku, membuatku tertawa puas dengan tindakannya. Kedua sahabatku yang lain pun ikut tertawa, karena melihat wajah Willy yang sudah seperti kepiting rebus. Yupes. Bajumu juga, loh. Itu baru seminggu, kan aku beliin. Harganya 5 juta, lumayan nanti di pasar loak laku 2 juta, kataku lagi dengan senyum licik. Bagaimana bisa, aku bersikap manis pada mereka yang sudah merusak kepercayaanku. Bukan perihal jumlahnya, tapi bagaimana caranya mereka bisa menghargaiku sebagai sahabat dan kekasih. Well, please. Jangan rendahkan harga dirimu, mending keluarin dompetmu. Lempar uang ke wajahnya, bujuk Rosi yang tidak terima kekasih gelapnya aku permalukan. Biar saja pernikahanku gagal, daripada nanti sudah terjadi dan pada akhirnya akan berantakan. Dengan begini aku bisa tahu bagaimana sifat Willy aslinya. Ros, bisa nggak sih kamu diam? Wah, apalagi ini? Ternyata selain pengkhianat, Willy juga sangat arogan. Sikapnya berbeda 180 derajat dari apa yang dia tunjukkan padaku. Kuserahkan barang Willy pada Nia, lalu mengajak mereka beranjak dari tempat itu karena aku rasa urusanku dengan mereka cukup karena setelah ini aku akan segera mengurus berapa banyak hutang Rosi padaku. Aku pergi dulu, ya. Nanti tagihan utang akan aku kirim ke rumahmu, Ros. Rosi gelagapan, heh, jangan. Awas ya kalau sampai kirim tagihan utang ke rumah. Aku sumpahin kamu bangkrut, teriaknya tanpa kuperdulikan. Kedua sahabat yang masih berada di pihakku tertawa lantang, karena mereka pun tahu jika kedua orang tua Rosi sangatlah galak dan garang. Pasti dia akan habis di tangan papanya jika tahu kalau sering pinjam uang padaku.